Assalamualaikum, hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Salam kenal dari aku dari Aceh. Nah, buat teman-teman yang lagi bersih-bersih rumah, selamat pagi. Pokoknya semangat terus ya teman-teman. Aku semangatin kalian dari rumah ya. Walaupun kegiatannya ini aja, yang penting harus semangat teman-teman ya. Jadi kalau rumah kita bersih, kitanya juga enjoy, yang tinggalnya di rumah juga bahagia gitu kan. Karena rumahnya bersih, tertata rapi, karena rumah itu teman-teman memang sesuatu yang memang harus dinyamankan ya. Karena kitanya tinggal di rumah, apalagi ibu rumah tangga itu bisa 24 jam teman-teman tinggal di rumah. Jadi rumahnya itu harus bersih, harus nyaman, tata letaknya harus sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini teman-teman, setelah kemarin Lebaran, jalan-jalan ke sana kemari ya, akhirnya Alhamdulillah selesai juga Lebarannya teman-teman. Lebaran kalian kemana sih teman-teman? Ada mudik apa enggak? Komen dong teman-teman. Kalau aku di sini nggak mudik teman-teman, karena suamiku kalau Lebaran haji itu liburnya cuma sedikit, cuma 1 hari aja teman-teman. Jadinya ya aku nggak pulang kali ini. Terus teman-teman aku mau cerita, kemarin pas hari Minggunya aku pergi liburan gitu sama suami karena anak aku juga nggak tak bawa kemana-mana, jadi kasihan gitu kan. Jadi kalau di komplekku itu memang Lebaran itu memang nutup-nutup pintu semua teman-teman, jadi beda sama yang di kampung ya teman-teman. Kalau di kampung itu miskin kaya memang kalau Lebaran itu buka rumah gitu, buka pintu. Jadi kalau di daerahku ini enggak teman-teman. Nah jadinya abis Lebaran pertama kemarin aku bikin lontong, jadinya kan nggak kemana-mana karena sibuk ya teman-teman. Setengah hari kalau kita memang udah biasa tidur siang ya tidur siang, jadi kayak males keluar. Hari keduanya suamiku udah libur, udah masuk kerja lagi. Akhirnya teman-teman ketemu minggu baru jalan-jalan alias mau bawain anak-anak jalan-jalan karena Lebaran kemarin nggak sempat jalan-jalan. Nah, ini aku mau cerita teman-teman. Jadi pas di laut kemarin, jadi siangnya itu kan udah waktunya sholat zuhur. Akunya mau sholat teman-teman. Jadi setelah selesai aku sholat, bukan selesai sih, aku mau sholat ceritanya di musola. Jadi celingak-celinguk nggak ada yang lemari untuk mukena karena aku nggak bawa mukena. Kemudian aku lihatlah ibu-ibu gitu ya kan teman-teman. Dia lagi ngelipat ngelipat mukena. Terus aku tanyain, Bu, itu mukena masjid atau bukan? Bukan katanya. Boleh pinjam, Bu? Boleh, Nak, silahkan gitu tak bilang. Jadi kan aku takut ngerepotin gitu, tak bilang, Bu, ini mukenahnya ibu buru-buru nggak? Kalau buru-buru nggak usah, tak pinjamin sama yang lain aja gitu. Terus kata si ibunya, nggak apa-apa nak, sholat aja nggak apa-apa, ibu nggak buru-buru ya Jaya. Jadi aku pinjam lah mukena ibu itu teman-teman. Terus setelah selesai setelah selesai sholat kan kita salam lebaran, yang namanya juga orang tua ya harus lebih dihormati ya kan. Tak salamin, ibu dari mana bu, cerita-cerita pendek lah gitu ya kan teman-teman. Ibu dari ini dari ini, kamu dari mana, asalnya mana gitu. Oh asal aku dari Takengon bu, ini itu udah ceritalah aku tadi teman-teman. Terus aku ngomong gini, itulah bu ya kan dari kemarin nggak sempat jalan-jalan karena ayahnya nggak ada libur, ini baru libur mau kemana-mana, nggak ada saudara di sini, jadi nggak tahu mau kemana, bilang kayak itu. Oh iya nak katanya, ya Allah kenapa nggak tahu kemana, ke rumah ibu aja, ramah orangnya teman-teman, ke rumah ibu aja katanya. Ibu aja yang jadi saudaramu ya teman-teman. Teman-teman apa sih aku ini belepotan, aku aja yang jadi saudaramu ya nak ya katanya. Main-main ke rumah ibu aja, kalau nggak tahu main kemana katanya. Nah, jadi kan teman-teman ramah ibu tuh. Terus aku dikenalin sama saudaranya ibu tuh nggak punya anak. Dia memang nggak punya anak teman-teman, suaminya kalau nggak salah. Aku udah lupa udah meninggal gitu. Jadi dia tinggalnya sendiri. Nah, terus ibu-ibu tadi kayak kayak mana ya, kayak suka gitu lihat aku teman-teman, kayak kayak nyambung aja gitu ya, kayak sayang, aku nggak tahu dia lihat aku tuh kayak mana. Langsung dia bilang, ya Allah nak, jadi anakku aja kamu mau, ibu nggak punya anak, bla 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 bla, dia bilang kan. Main-main ke rumah ibu yuk, ibu kenalin sama saudara ibu, sama adik kakak ibu, dia kenalin lah sama kakaknya. Di situ ada mantu kakaknya, ada anak-anak kakaknya, kan aku malu. Tapi ya kayak mana, walaupun malu kan udah di depan mereka-mereka itu loh teman-teman. Terus
ngomong-ngomong lah ya, kan kita ngomong ya ada apa adanya ya Bu, saya tinggal di itu, asli saya di sini, kan kayak kayak gitu. Akhirnya dia minta kontak telepon, teman-teman, dia nelpon, katanya aku udah dijadiin anaknya. Terus kita bilang sama ayahnya suamiku, ya kasihan ya ibu itu, dia udah baik sama kita, kapan-kapan kita main ya ke rumahnya, aku bilang. Iya nanti tunggu hari libur, kata suamiku. Terus ibunya nelpon, teman-teman, aku udah kayak orang jatuh cinta. Gimana ya jatuh cinta? Maksudnya pas di telepon tuh aku deg-degan loh teman-teman, udah kayak salah tingkah, kayak nggak tahu ya gimana perasaanku teman-teman. Padahal beberapa hari yang lalu itu aku udah cerita sama mamaku kalau aku itu mimpi hamil, teman-teman. Mak, apa sih arti mimpi hamil? Aku perasaan di mimpi itu aku nggak tahu kalau aku hamil. Tiba-tiba ada telapak bayi apa namanya? Kaki bayi di perut aku, teman-teman. Terus aku mikir, ya Allah, kok aku hamil nggak tahu ya. Aduh, kok aku hamil? Anakku masih kecil. Memang iya, anakku masih kecil. Jadi aku mikir mimpi itu, teman-teman, kata mamaku. Oh, kalau mimpi hamil, mimpi bayi itu rezeki loh, nak, dibilangnya kayak gitu. Terus aminin aja, teman-teman. Terus selang beberapa hari aku ketemu ibu itu loh, teman-teman. Memang menurut aku mungkin itu ya arti mimpi aku. Yang namanya rezeki itu ya kan kita tambah saudara, ketemu orang baik, ketemu teman-teman yang baik. Menurut aku itu rezeki ya, teman-teman. Nah, jadi sama ibu itu tadi aku bayangin dia tinggal sendiri, kayak kasihan gitu loh, teman-teman. Ya kasihan ya orang tua tinggal sendiri, keluarganya jauh gitu. Nah, tapi aku gimana ya teman-teman, tapi masih canggung teman-teman. Tapi walaupun masih canggung ya tak kunjungi ya rencananya teman-teman. Nah, tapi nggak tahu kapan. Karena menurut aku orang udah baik sama kita, kita juga harus baik sama orang. Ketika orang menghargai kita, kita juga harus menghargai orang tersebut. Nah, ini lanjut ke video lagi ya teman-teman. Ini ceritaku loh teman-teman. Nah, ini aku mau bersih-bersih dulu. Karena di bawah ini kalau nyapu tuh susah teman-teman pas tak ambilin kotorannya. Jadinya aku tak pakai ini apa sih ini teman-teman. Aku juga nggak paham nih. Pokoknya tak sapu-sapuin pakai ini aja yang aku pegang ini teman-teman. Ini tak keluarin. Ini rencananya tempat bawangnya nggak tak bersihin karena udah tumpah. Ya udah dia juga minta dibersihin teman-teman kayaknya. Nah, ini kulit bawang juga banyak menumpuk di situ. Nah, ini tak sapu-sapu dulu, teman-teman. Nah, kadang-kadang di bawah ini aku jarang ngepel, teman-teman. Tapi tak biarin gitu aja, tak sapu-sapu aja. Nah, ini blender juga tak letakin di sini. Ini apa namanya? Tempat beras. Nah, ini di bawah ini teman-teman rawan sekali yang namanya kecoa, teman-teman. Entah di mana rumahnya. Udah tak kasih apa itu nama teman-teman, kapur barus juga dia masih ada aja. Jadi memang kelihatan kotoran si kecoa itu ada di situ setiap paginya, teman-teman. Kalau aku letakin cabai merah di tempat di atas apa namanya itu, di atas tempat beras itu, memang dia makan, teman-teman. Cabai-cabai dimakan, coba. Aku paling jijik itu sama kecoa, teman-teman. Nah, ini tak susun dulu kembali, teman-teman. Jadi di bawah itu biar tetap bersih tuh, teman-teman, kelihatan ya. Kotoran di bawahnya itu kotor sekali, teman-teman. Nah, ini tak pindahin dulu baru aku nyapu, teman-teman. Tuh, kotorannya belum nyapu serumah masih di bawah-bawah itu aja banyak sekali, teman-teman bisa lihat. Nah, akhir-akhir ini kayak kemarin itu teman-teman angin kencang sama hujan. Tak pikir ini akan berlalu panjang gitu ya teman-teman. Biasanya kalau udah hujan hari Jumat, dimulainya hari Jumat itu berhentinya lama aja gitu loh teman-teman. Tapi kali ini enggak, ini udah mulai panas lagi, enggak ada angin yang kencang lagi. Karena kemarin iya teman-teman sampai pohon sayurku sampai tumbang-tumbang karena angin kencang sama hujan tadi, teman-teman. Nah, ini aku kalau bersihinnya itu, teman-teman, itu nggak boleh yang berisi ketam-ketum gitu loh, teman-teman. Karena anaknya itu lagi tidur. Jadi kalau dia bangun, aku ini, teman-teman, kalau kerjaan aku nggak beres itu kayak mau dikeselin juga anak kecil ya gimana ya, mau dikeselin dia udah bangun. Tapi hatiku tuh kayak nggak puas loh teman-teman, kayak gimana gitu ya kalau ngebersihin tapi belum selesai gitu, capeknya udah tapi puasnya belum gitu. Nah, ini jadi kalau pindahin kursi itu harus pelan-pelan, nyapunya harus pelan-pelan, nggak boleh kejedut sama kaki meja atau sama kursi, nggak boleh, harus pelan-pelan biar anaknya itu tetap tidur, kerjaan beres, teman-teman. Nah, karena dia itu kalau tidurnya nggak lama, teman-teman.
Karena jadi hari ini aku rencananya itu mau ngepel teman-teman, entah kesampaian atau enggak, namanya aja rencana ya teman-teman. Memang setiap hari itu rencananya banyak. Kadang-kadang ada yang ke pending, kadang-kadang ada yang bisa tak lakuin gitu. Nah, karena kalau di area dapur itu memang menurut aku sih teman-teman paling cepet ini kotornya. Karena di dapur itu tempat kita makan, ya kan? Nah, jadi mau makanan tumpah, minuman tumpah, tempat makan-makan. Jadi apalagi keramiknya warnanya putih kayak gini. Jadi kelihatan gitu loh teman-teman tuh Pak waktu lewat. Aku liatin noda-noda yang menempel-nempel di keramik itu kayak tambah pusing aku teman-teman. Karena aku tipe orang yang nggak suka sama yang kotor-kotor berserakan, aku nggak bisa teman-teman. Kadang-kadang kalau piring menumpuk, dapur kotor, terus mau dibawa, mau tidur, mau enjoy, aku nggak bisa enjoy teman-teman. Kecuali semua udah kelar, baru kalau mau istirahat pun itu kayak lega gitu. Kalian ada kayak aku nggak sih teman-teman? Atau cuma aku yang kayak gitu? Aku nggak bisa teman-teman. Nah, apalagi mau jalan-jalan ya teman-teman, itu kalau mau jalan-jalan rencananya planning besok mau kemana, mau jalan-jalan ke laut atau kemana. Itu aku bangunnya cepet, tak bersihin rumah dulu, kalau ada cucian kotor aku nyuci dulu, walaupun jemurnya itu nggak di luar, tetap jemurannya di parkir, biar nggak kena hujan, kadang kita pulangnya takutnya telat gitu. Terus teman-teman baru tak kelarin rumah baru aku pergi itu kayak enjoy itu kalau main-main itu aku menikmati gitu teman-teman. Tapi kalau enggak itu aku nggak bisa menikmati. Aku badanku di luar tapi ingatanku otak aku masih di dalam rumah teman-teman. Nah, ini kadang-kadang kalau kerjaan aku pagi ini masih di area dapur aja udah bercucuran keringat teman-teman. Kadang-kadang basah baju. Ini bajuku udah basah ini teman-teman karena keringat tadi. Nah, itu jangan bilang di ruang tamu atau di kamar, teman-teman, masih di area dapur aja udah berkeringat. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, hitung-hitung olahraga. Kalau dibilang olahraga sih ini ekstrim olahraga setiap pagi. Tapi aku yang olahraga, orang lain yang kurus, tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena aku kalau udah capek makan pagi enggak, ini udah pita masak lagi teman-teman. Nah, itu kalau makannya teman-teman bukan orang diet lagi, olahraganya udah bener ya kan, udah bercucuran keringat tiap pagi, udah aktif tiap pagi, tapi makannya ini yang nggak bener teman-teman. Mau makan pakai apa aja enak aja di mulut, nggak ada yang enak. Ini aku beli sawi tadi 1 ikat ini 1.000 teman-teman di sayur keliling. Nah, udah lama nggak makan sayur akhir-akhir ini, makanya daging karena ada daging kurban. Karena baru selesai lebaran juga kan ada sisa-sisa daging. Nah, jadinya makan sayurnya harus banyak hari ini teman-teman. Ini aku masaknya 4 ikat, yang makannya cuma 2 orang, aku sama suami. Kalau anakku si Kaila itu dia memang nggak kurang doyan aja kalau sayuran. Jadi kalau nyayur itu kayak kentang wortel dibikinin sup, itu dia suka teman-teman. Nah, jadi ini sawi ini mau tak kayak tak rebus gitu loh teman-teman. Jadi kalau sawi ini mau diapain aja enak ya teman-teman, tapi dia kalau dimasak itu jangan terlalu matang. Jadi pas kita makan itu masih crunchy gitu, masih kriuk-kriuk gitu sih aku sukanya teman-teman. Nah, ini aku kalau nyuci sayur itu lama teman-teman karena takut pas kita makan masih ada pasir-pasir yang menempel, itu bahaya loh teman-teman. Jadi harus dicucinya memang harus bersih. Nah, pakai air mengalir, kalau bisa pakai saringan. Nah, takutnya berpasir, teman-teman. Dan hari ini aku rencananya mau bikin sambal sabu teman-teman, sambal udang rebon itu loh teman-teman, aku bilangnya udang sabu nih dia nih. Nah, ini udang ini teman-teman, udang baby udang ini harus dicuci bersih pakai air mengalir, pakai saringan. Nah, ini hati-hati juga ada kayak ranting gitu, harus dilihat dulu. Karena ini teman-teman, sayang sekali kalau kita udah masak enak-enak tapi berpasir ya teman-teman. Nah, jadi harus dicucinya pakai saringan gini, itu dicucinya lama kalau aku teman-teman. Karena takut berpasir, teman-teman. Kemarin pas kakakku di sini dia masak udang sabu ini pakai tomat gitu loh, teman-teman. Sambal cabai, bawang, tomat gitu dikasih udang sabu ini. Pas aku makan, teman-teman, belum aku makan masih tak ambil di kualinya, langsung bunyi kriuk-kriuk, bunyi pasir, teman-teman. Nah, ini bumbunya untuk sayur sawi, teman-teman. Jadi kan kayak bahaya sekali teman-teman, tak bilang kok kayak gitu masaknya nggak bersih dicuci. Aku nggak mau makan kalau kayak gitu teman-teman. Untuk apa, walaupun enak ya kan bahaya untuk tubuh kita, bisa jadi batu karang itu kalau lama-lama.
Nah, untuk sambal sabu tadi, jadi mau tak sambal pakai asam sunti, aku udah lama itu pengen yang makan udang sabu itu teman-teman. Pakai asam sunti, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, itu aja. Nah, terus ditumis kayak gini teman-teman, itu enak sekali loh teman-teman. Jangankan punya ada sayur ya, nggak ada sayur aja dimakan pakai nasi anget. Ini kalau aku sih ya bisa nambah ini makannya. Nah, jangan lupa dikasih daun jeruk biar wangi teman-teman. Nah, baru tak masukkan udang sabunya. Kalau aku yang cuci ini udah dijamin ini nggak ada pasirnya teman-teman. Nah, ya kan bahagia, bahagia sekali loh teman-teman. Apalagi yang pasirnya itu dimakan sama anak-anak. Bukan cuma anak-anak sih teman-teman, kita juga bahaya ya kan. Nah, jadi harus hati-hati dalam mencuci itu loh teman-teman. Nah, ini jangan lupa dikasih garam, dikasih penyedap. Sebenarnya ini mau dikasih air juga enak, tapi aku pingin yang versi kering gitu. Nah, ini sambal aku teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot sih kalau masak. Gini aja udah enaknya luar biasa. Nah, ini sawinya teman-teman, bumbunya tak tumis dulu tadi, tapi minyaknya dikit, kayak mau direbus, semi-semi rebus ini teman-teman. Nah, tapi kalau direbus nggak ditumis bawang-bawangnya ya teman-teman, ini tak tumis, tapi minyaknya sedikit, tak kasih kuah banyak ini tadinya teman-teman. Nah, ini seger sekali sawinya, udah lama juga nggak makan sawi, biasanya kangkung aja dibeliin. Nah, ini jangan lupa dikasih garam, sedikit penyedap. Nah, ini apalagi masih crunchy-crunchy gitu ya. Enaknya luar biasa, teman-teman. Kalau aku iya, teman-teman, habis selesai melahirkan, perasaan semuanya enak. Nggak ada yang nggak enak, teman-teman. Selalu nambah aja aku makannya. Takut juga sih kalau lihat badan gendut, tapi ya mau gimana ya, teman-teman, lapar ini. Ini kalau udah makan siangnya jam-jam 2 siang kayak gini, ini udah jadi singa lapar, teman-teman. Makannya banyak. Nah, ini sayurannya juga banyak, makannya banyak. Ini yang paling favorit sambalnya.